Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Besani Sahas dengan NIM 1057311111724, merupakan salah satu anggota dari kelompok 5. Baik, saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi yang berjudul perilaku dan motivasi karyawan. Adapun materi yang dibahas yaitu yang pertama, bentuk-bentuk perilaku karyawan. Perilaku karyawan adalah pola atau tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Adapun yang pertama yaitu perilaku kinerja, yaitu perilaku yang langsung berkontribusi terhadap tingkat produktivitas dan kinerja. Kedua yaitu kewargaan organisasi. Kewargaan organisasi yaitu perilaku yang memberikan manfaat positif bagi organisasi, tetapi secara tidak langsung. Yang ketiga, perilaku kontraproduktif. Perilaku kontraproduktif adalah perilaku yang menjauhkan karyawan dari kinerja organisasi. Materi selanjutnya yaitu perbedaan individu antar karyawan. Apa sih yang membedakan sebagian karyawan lebih produktif daripada karyawan yang lain? Dan apa pula yang menyebabkan sebagian karyawan menjadi warga organisasi yang lebih baik daripada yang lain? Dan apa yang membedakan sebagian karyawan lebih kontraproduktif daripada karyawan lainnya? Nah, jawabannya adalah karena setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Nah, perbedaan individu ini adalah atribut pribadi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Perbedaan individu ini juga bisa berbentuk perbedaan fisik, psikologi, dan emosional. Perbedaan individu yang mencirikan seseorang menjadi seseorang tersebut lebih unik, dan ada dua kategori atau kategori dasar perbedaan individu, yaitu kepribadian dan sikap. Nah, materi selanjutnya yaitu mencocokkan pekerjaan dan individu. Dengan adanya beragam perbedaan individu dan perilaku karyawan yang dapat terjadi dalam organisasi, maka mereka berupaya untuk mencocokkan antara individu dengan pekerjaan yang mereka jalankan. Nah, ada dua metode atau metode utama dalam memahami bagaimana pencocokan ini terjadi, yaitu yang pertama, melalui kontrak psikologi dan kesesuaian individu pekerjaan. Kontrak psikologi adalah serangkaian ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi terkait dengan apa yang karyawan akan berikan bagi organisasi dan apa yang organisasi berikan sebagai imbalannya. Sedangkan kesesuaian individu atau kesesuaian individu pekerjaan mengacu pada derajat sejauh mana kontribusi karyawan dan insentif dari organisasi saling sesuai satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Oktavia dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman kelompok saya, yaitu bagian D, manajemen berdasarkan tujuan. Manajemen berdasarkan tujuan adalah suatu sistem penetapan sasaran kolaboratif dari tingkat atas hingga bawah organisasi. Metode ini melibatkan manajer dan bawahan dalam penetapan sasaran dan mengevaluasi kemajuan. Urutan tahapan yang biasanya dijalankan dalam program MA ada 8. Yang pertama, merumuskan tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, mengalokasikan tujuan utama tersebut ke masing-masing divisi dan departemen. Yang ketiga, para manajer divisi kemudian menyusun secara terperinci tujuan bagi divisi mereka masing-masing. Yang keempat, rincian tujuan akan disusun secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota departemen. Yang kelima, menyusun rencana tindakan yang memuat atau mendefinisikan mengenai cara mencapai tujuan, serta mendapatkan persetujuan dari para manajer dan karyawan. Yang keenam, mengimplementasikan rencana tindakan tersebut. Yang ketujuh, meninjau secara berkala kemajuan hasil pencapaian sasaran untuk mendapatkan umpan balik. Dan yang kedelapan, memberikan imbalan berbasis kinerja sesuai dengan keberhasilan pencapaian tujuan.
Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika dengan NIM 10573111324, merupakan salah satu anggota kelompok dari kelompok 5. Saya merupakan pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pengaruh tantangan lintas budaya terhadap program motivasi. Jadi pada lingkungan bisnis global yang dewasa saat ini, para manajer tidak bisa mengusulkan bahwa suatu program motivasi yang dijalankan di suatu lokasi geografis tertentu maka akan berhasil pula diterapkan di suatu negara. Sayangnya, sebagian besar teori motivasi saat ini dikembangkan di Amerika oleh orang Amerfasi dan tentang budaya yang berlaku di Amerika Serikat. Budaya Amerika itu sendiri sangat menekankan pada individualisme dan prestasi, sehingga dalam teori penerapan, tujuan dan maupun ekspektasi mereka sangat menekankan pada tujuan serta berpikir secara rasional dan individual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diterfi Saputra dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang dibawakan oleh teman saya. Materi yang akan saya sampaikan yakni F, memotivasi tenaga kerja. 1. Memotivasi tenaga kerja yang beragam. Untuk memaksimalkan motivasi tenaga kerja, para manajer harus memiliki fleksibilitas. Berikut adalah contoh program pengaturan kerja yang fleksibel, yaitu pekan kerja yang didapatkan, jam kerja yang fleksibel, pembagian kerja, dan penggunaan teknologi informasi. 2. Penggunaan teknologi informasi. Hal yang memotivasi pekerjaan profesional adalah bukan uang dan promosi. Uang dan promosi biasanya berada di urutan bawah dalam daftar prioritas mereka. Pekerja profesional cenderung dibayar mahal dan menikmati apa yang mereka kerjakan. 3. Memotivasi karyawan tidak tetap. Di sisi lain, apa yang memotivasi karyawan yang terpaksa menjadi karyawan tidak tetap? Jawaban yang pasti adalah kesempatan untuk menjadi karyawan tetap. Memotivasi karyawan yang memiliki keterampilan yang rendah dan upah yang minimum. Untuk memotivasi karyawan dengan keterampilan yang rendah dan upah yang minimum, para manajer dapat mengacu pada program pengakuan karyawan. Dalam hal ini, manajer memberikan penghargaan atau pengakuan kepada karyawan bukan dengan uang, melainkan lewat pujian. 5. Memotivasi karyawan dengan open book management. Tujuan dari manajemen buku terbuka adalah untuk membuat para karyawan berpikir seperti pemilik dengan melihat dampak dari pekerja atau keputusan mereka terhadap hasil keuangan atau hasil pembukuan perusahaan. 6. Memotivasi karyawan dengan pay for performance. Pay for performance adalah rencana kompensasi variabel yang membayar karyawan berdasarkan beberapa ukuran kinerja. Berdasarkan hasil penelitian, dampak program pay for performance berhasil juga bagi kemajuan perusahaan. Program ini memiliki dampak positif terhadap penjualan, kepuasan pelanggan, dan laba perusahaan. 7. Memotivasi karyawan dengan stock option. Opsi saham adalah instrumen keuangan yang memberikan karyawan hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan, biasanya di bawah harga pasar saham.